Rekam, Bu. Yes. Monggo, kita mulai apa ya, Bu? Yang tema kebersihan dulu. Monggo. Tema kebersihan kelas dulu. Nggih. Siap, ready. Assalamualaikum Bu Sayem. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu Ambar. Ya. Bagaimana kabar siang hari ini? Sehat Bu Sayem? Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Ambar, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya, apa yang akan Bu Sayem omongin nih pada siang hari ini? Hmm, apa ya? Sebenarnya saya mau ngomongin tentang keadaan ruang kelas 6 sih, yang kurang bersih karena selalu saja ada sampah bekas jajan anak gitu loh ya, terutama sampah plastik. Malah sering sampah plastik ada di laci meja anak. Oh, jadi mau ngomongin tentang keadaan ruang kelas Iya, 6 yang kurang bersih karena sampah bekas jajan anak. iya, iya. Terus masalahnya lagi nih ya, kadang karena kena angin ya, sampah plastik yang di luar kelas pun ikut masuk ke dalam kelas. Padahal sudah dibentuk regu piket sih, tapi malah regu piket juga biasanya ikut-ikutan buang sampah sembarangan. Gitu, Bu. Sudah dibentuk regu piket, tapi bersihnya hanya sebentar, hanya setelah dipiketi. Mungkin gitu ya. Iya, Setelah itu sampah-sampah sudah berserakan lagi. iya, iya benar, Bu Ambar. Oke, oke. Jadi sampah plastik bekas jajan anak ya, Iya, yang membuat ruang kelas 6 menjadi tidak bersih. iya, iya, Seperti itu, iya betul. Sayem. Iya, iya, iya betul begitu, Bu Ambar. Heeh. Nah, dari percakapan ini Bu Sayem ingin mendapatkan apa ya? Saya pengen ya ruang kelas 6 bersih setiap hari sih. Tidak ada sampah, yang kebanyakan sampahnya itu sampah plastik, Bu Ambar. Kalau dari pengamatan Bu Sayem, bagaimana sikap anak dengan kondisi tersebut? Maksudnya dengan sampah-sampah tersebut. Hmm, ada sih beberapa anak, paling satu, dua, atau tiga anak yang sudah sadar yang membuang sampah pada tempatnya. Tapi kebanyakan masih saja membuang sampah sembarangan meskipun sudah diingatkan berkali-kali. Oke. Jadi sudah ada beberapa anak yang sadar membuang sampah pada tempatnya. Ya. Iya, iya. Dan juga kalau saya perhatikan ya, ada beberapa anak ya yang membawa botol minuman dari rumah. Dan saya lihat itu ya, kalau membeli minuman itu langsung dimasukkan ke dalam botol minuman yang mereka bawa, Bu. Oke. Berarti di samping ada beberapa anak yang sudah sadar membuang sampah pada tempatnya, juga ada beberapa anak yang sudah membawa botol minum dari rumah. Iya, iya, betul. Dan kalau saya pikir ya, Bu ya, membawa botol minuman dari rumah juga sudah mengurangi sampah plastik gitu ya, Bu ya. Oh iya, oke. Berarti membawa botol minuman dari rumah juga mengurangi sampah plastik, gitu ya Bu Sayem? Oh, iya, iya betul, Bu. Ini kan tentang kesadaran anak dalam kebersihan kelas ya. Iya. Menurut Bu Sayem, kalau Bu Sayem nilai kira-kira antara level 1 Mm-mm. sampai dengan 10, Iya. anak-anak berada di step berapa ya? Hmm, kayaknya beragam sih ya, Bu ya. Ada yang di angka 5, ada sih yang di angka 6,
tapi kan hanya satu dua anak lah. Yang lainnya atau kebanyakan di angka 5. Iya, rata-rata di angka 5 lah. Ya, Karena ya. rata-rata kesadaran anak membuang sampah itu ya masih sangat rendah lah. Menjaga kebersihan kelasnya ini masih sangat rendah gitu, Bu. Ya, ya. Nah, begini ya Bu Sayem, Iya, saya sendiri pengen lihat kalau di level 10 sekarang kan agak susah ya, iya, Bu. Iya. mengingat kesadaran anak yang masih rendah. Heeh. Paling tidak Bu Sayem pengen lihat di level berapa ya? Hmm, mengingat kondisi anak yang seperti itu ya, Bu ya. Paling di level 8 mungkin itu ya. Ya, level 8. Apa yang bisa Bu Sayem lakukan untuk setidaknya membantu mengurangi sampah plastik? Apa ya? Mungkin berdiskusi apa ya, Bu ya? Berdiskusi bareng Ya. sama anak-anak kali ya. Terus saya juga kepikiran nih, kalau anak-anak itu disuruh membawa tumbler saja dari rumah, kayaknya itu malah sangat bisa mengurangi sampah. Bahkan mungkin tidak ada sampah sama sekali, Bu. Itu harapan saya sih. Dan nantinya wajib membawa tumbler akan saya jadikan kesepakatan kelas bersama, gitu, Bu. Berarti wajib membawa tumbler dan Iya, dijadikan kesepakatan kelas, gitu ya, iya, Bu Sayem iya, ya? iya, iya, Bu. Iya begitu. Oke, oke. Mm-mm. Kalau membawa tumbler, Iya. pastinya akan mengurangi sampah bekas jajan anak. Bahkan mungkin tidak ada sampah di kelas. Iya, iya, betul. Tapi apa anak-anak tidak lupa ya kalau disuruh membawa tumbler tiap hari? Padahal kadang ya anak-anak bawa buku pelajaran saja ada yang lupa. Oh, jadi Bu Sayem khawatir Iya, kalau iya. ada anak yang lupa tidak Eh, membawa tumbler ke sekolah. Seperti iya, itu. iya, iya sih. Begitu. Hmm, Terus uh-uh. apa ya akan Bu Sayem lakukan agar anak tidak lupa membawa tumbler ke sekolah? Hmm, apa ya? Mungkin anak-anak disuruh membawa tumbler gitu ya, tapi tidak boleh dibawa pulang. Kayak gitu kayaknya, Bu. Jadi tidak boleh dibawa pulang tumblernya. Oke, oke. Anak bawa tumbler dan tidak Iya. boleh dibawa pulang. Karena tidak dibawa pulang, Mm-mm. pastinya tumbler juga butuh tempat nih. Mm-mm. Terus Iya. menurut Bu Sayem tumbler-tumbler itu akan ditempatkan di mana? Oh iya ya. Di mana ya? Hmm, apa di dalam kelas saja ya? Hmm, saya sediakan rak, ya. Saya sediakan rak saja eh, untuk tempat tumbler-tumbler itu dan tempatnya atau raknya ditaruh di dalam kelas saja, gitu kali ya. Maksudnya disediakan rak gitu untuk tempat tumbler Iya. Heeh. ditaruh di dalam kelas. Oke, Iya. oke. Tapi tentunya ya setelah makan tumblernya kotor nih. Terus bagaimana dengan tumbler-tumbler yang kotor itu? Iya ya. Gimana ya? Apa saya sediakan saja sabun dan itu sabun cuci piring dan sponnya nanti Iya. anak-anak setelah makan ya Bu ya disuruh mencuci tumblernya sendiri-sendiri dan itu kan melatih kemandirian anak juga Bu gitu kali ya Bu ya. Oh iya iya iya. Jadi anak-anak mencuci tumbler sendiri-sendiri begitu ya Bu Sayim Iya, ya. Dan benar, memang itu bisa melatih kemandirian anak juga ya. iya, iya begitu Bu. Iya. Mm. Terus kapan nih kira-kira akan dilakukan sama Bu Sayem? Kira-kira ya dalam minggu inilah secepatnya saya akan melakukannya. Oh iya ya.
Oke, berarti dalam minggu ini ya. Iya, iya Bu Ambar, dalam minggu ini. Oke, terus kalau boleh bertanya nih, Mm, apa yang Bu Sayem dapatkan dari sesi kita ini? yang saya dapatkan dari sesi ini, yang jelas ya Bu ya, yang awalnya saya kan bingung ya, saya harus bagaimana. Terus untuk di akhir ini saya sudah tahulah apa yang harus saya lakukan, yaitu dengan berdiskusi dengan anak-anak ya tentang program tumbler tadi, supaya anak-anak membawa tumbler dari rumah dan setelah dipakai langsung dicuci sendiri-sendiri dan disimpan di dalam rak yang telah disediakan, sehingga tidak ada lagi sampah di dalam kelas dan kelasnya pun menjadi bersih Bu. Mungkin kayak gitu Bu Ambar. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya. Saya pengen dengar lagi ceritanya bagaimana keadaan kelas setelah anak-anak membawa tumbler dari rumah. Keadaan kelasnya seperti apa? Makasih banyak ya Bu Sayem. Ya, makasih juga Bu Ambar. Sampai ketemu minggu depan. Ya, makasih. Langsung lanjut Bu Ambar. Ye, monggo. Oh enggak, nggih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ambar. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Sayem. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu siang ini. Sama-sama Bu Sayem. Kita akan coaching nih sebentar Bu Ambar. Bu Ambar pengen ngomongin apa nih siang ini? Aku pengen ngomongin soal pengelolaan kelas. Jadi saya bingung kenapa ya setiap pembelajaran berlangsung anak-anak pada berisik, bicara sendiri. Sepertinya anak-anak tidak fokus pada pembelajaran. Gimana sih Hmm, caranya ya supaya anak itu bisa fokus pada pembelajaran dan belajar tetap menyenangkan bagi anak? iya, Begitu, iya. Bu Sayang. Oke, oke. Jadi Bu Ambar ingin meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas gitu ya. Terus gimana caranya supaya anak-anak fokus pada pembelajaran? Mm-mm. Karena ini percakapan singkat ya Bu Ambar ya. Apa yang ingin Bu Ambar dapatin dari percakapan kita ini? Aku pengen apa ya? Ya, ya jadi aku pengen ini anak-anak Mm-mm. bisa Iya, iya. fokus pada saat pembelajaran sehingga materi tersampaikan dengan baik dan anak-anak mengikuti pembelajaran dengan senang. Ya. Anak-anak fokus saat pembelajaran dan menyenangkan bagi anak-anak gitu ya. Ya, Oh ya, jadi gimana caranya supaya anak-anak bisa fokus pada pembelajaran dan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak? Gitu Bu Ambar. oke. Oke, dari pengamatan Bu Ambar, apakah dalam satu kelas itu ya tidak fokus semua atau hanya beberapa saja yang tidak fokus Bu Ambar? Yang sebagian besar memang anak-anaknya tidak fokus. Mm-mm, oke. Ada sih beberapa anak, paling satu, dua, tiga anak yang fokus pada saat pembelajaran. Oh, jadi hanya satu, dua, atau tiga anak yang fokus gitu ya. Tapi sebagian besar anak-anaknya tidak fokus. Begitu Bu Ambar. Mm-mm. Ya, begitu. Oh ya. Terus menurut Bu Ambar ini ya, ciri-ciri anak yang fokus pada pembelajaran itu seperti apa sih menurut Bu Ambar sendiri? Eh, Saat anak benar-benar bisa, jadi Mm-mm. nggak gampang diganggu. Kadang anak-anak mudah terganggu. Kalau anak-anak lagi fokus, meskipun ada sesuatu yang menyebabkan gangguan, tapi anak-anak tidak terganggu.
gitu. Itu saat anak-anak lagi fokus. Oh, iya iya. Jadi kalau anak-anak lagi fokus ini ya, anak-anak itu tidak gampang terganggu gitu ya. Kalau idealnya seperti itu ya Bu Ambar ya. Apa yang sekarang yang mungkin membuat anak-anak gak bisa fokus? Apa yang biasanya mengganggu ya anak-anak sehingga tidak bisa fokus gitu Bu Ambar? Ya, apa ya? Mungkin bosan Hmm, mendengarkan guru iya. apa ya? Mm-mm. Biasanya bermain sendiri dengan temannya. Oh, oke oke. Bosan mendengarkan guru dan asik bermain sendiri dengan temannya gitu ya. Mungkin ada lagi yang membuat anak-anak tidak fokus, Bu Ambar. Apa ya? Ngantuk kayaknya, Bu. Ngantuk kayaknya ini. Oh, ngantuk. Oke oke. Ngantuk itu. Oke oke. Jadi yang membuat anak-anak tidak fokus itu ya pada saat pembelajaran di samping bosan mendengarkan guru, terus asik bermain dengan temannya juga karena mengantuk gitu ya Bu Ambar ya. Iya, 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 biasanya. Oke, Iya. oke. Kalau sekarang ya ini ya, biasanya kalau terjadi kejadian tadi ya, seperti tadi maksudnya yang anak bosan, terus anak bermain dengan temannya itu tadi ya, terus Iya, ngantuk iya. juga. Biasanya apa dari reaksi Bu Ambar sendiri yang Bu Ambar lakukan? Biasanya saya peringatkan untuk memperhatikan kembali, misal berkata, ayo perhatikan penjelasan Bu Guru, anak-anak fokus ya, tapi itu ternyata hanya sebentar saja dan Oh, berisik oh. lagi. Oh, dengan menyuruh anak-anak memperhatikan kembali gitu ya. Mungkin Iya, ada ini, ada yang lain lagi ya Bu Ambar yang Bu Ambar lakukan agar anak kembali memperhatikan atau fokus pada pembelajaran. pernah sih dengan Hmm, nyanyi, mm-mm, main tepuk-tepuk, hmm, terus kalau aku lihat memang anak-anak menjadi lebih senang. hmm. Oh, jadi dengan nyanyi, dengan tepuk-tepuk, tepuk-tepuk tangan gitu ya. Anak-anak Iya, menjadi iya, lebih iya, senang ya. betul. Iya. Eh, ini nih ya, tentang fokus pada anak saat pembelajaran. Kalau menurut Bu Ambar ini ya, kalau Bu Ambar menilai ini dari antara level 1 sampai dengan 10 ya Bu Ambar, kira-kira anak-anak sekarang ini berada di step berapa? Kayaknya beragam ada yang di angka 5, ada sih yang di angka 7, Heeh. tapi hanya satu atau dua, paling 3 anak. Yang lainnya itu kebanyakan di angka 5. Ya rata-rata angka 5 lah dari 18 anak di kelas saya. Karena rata-rata anak susah fokus pada saat pembelajaran. Oh, oke oke. Jadi satu kelas, kelasnya Bu Ambar ini ya, ada 18 anak. Ya, betul. 18 anak. Ini ya. Dan anak-anak dalam fokus pembelajaran sekarang rata-rata berada di step 5 tadi, gitu ya. Terus paling tidak Bu Ambar itu pengen lihat di level berapa ya? Paling tidak saya pengen ada di level 9 kali ya, Bu. Eh, oke oke. Terus apa yang bisa Bu Ambar lakukan untuk ya setidaknya ya ini membantu anak-anak untuk fokus pada pembelajaran. Apa ya, seperti tadi dengan bernyanyi, main Ya. tepuk, Mm-mm. terus membuat anak senang, Uh-uh. mungkin dengan pembelajaran yang menyenangkan. Oke oke. Dengan pembelajaran yang menyenangkan begitu ya, anak-anak akan mudah fokus. Oke, begitu Bu Ambar. Ya, Heeh. begitu. Oke, oke. Menurut Bu Ambar, bagaimana sih caranya supaya pembelajaran jadi menyenangkan sehingga anak-anak bisa fokus pada saat pembelajaran? Mungkin dengan memahami karakter anak.
dengan berbaur dengan mereka sehingga ada kedekatan kali ya. Dan anak seusia mereka, seusia TK, senangnya Iya. itu Mm-mm. bermain. Iya. Mungkin bisa diterapkan bermain sambil belajar. Iya. Begitu Heeh. juga dengan role play, Mm-mm. metode permainan peran dan diselingi Oh. dengan Ah. nyanyi dan Mm-mm. juga tepuk-tepuk. Oh, oke. Oh, anak-anak TK senangnya bermain ya? Iya, memang anak-anak senangnya bermain. Senang bermain. Diterapkan juga bermain sambil belajar, bernyanyi, tepuk-tepuk, metode bermain peran. Begitu ya Bu Ambar ya? Hmm, Iya, atau mungkin dengan metode-metode yang lain kali ya. dengan metode bervariasi. Oke, oke. Menyesuaikan, yang jelas ini ya, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan anak gitu ya. Ya, Ya, ini ya Bu Ambar ya. Terus kapan kira-kira Bu Ambar akan melakukannya? ya kira-kira dalam minggu inilah atau secepatnya saya akan melakukan. Oke, oke. Dalam minggu ini ya. Iya. Hmm. Oke. Boleh bertanya nih, Bu Ambar nih. Apa yang Bu Ambar dapatkan dari sesi kita ini? Ya, yang saya dapatkan dari sesi Heeh. ini, yang awalnya saya itu bingung, saya harus bagaimana ya. Nah, untuk di akhir ini saya sudah Mm-mm. tahulah apa yang harus saya lakukan supaya anak fokus pada pembelajaran dengan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu menggunakan metode variatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak, diselingi dengan nyanyian atau main tepuk-tepuk tangan maupun kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kayak gitu, Bu Sayem. Oh, baik-baik. Oke. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu Ambar ya. Saya pengen sekali dengar cerita lagi dari Bu Ambar. Bagaimana anak-anak di kelas pada saat proses pembelajaran. Oke, makasih banyak ya Bu Ambar ya. Ya, makasih juga Bu Sayem. Sampai ketemu minggu depan Bu Ambar. Ya, terima kasih. Udah? Yaudah, kita mengerjakan refleksi Bu Ambar. Iya. Iya.
Iya, iya. Ajib, Ajib mentu mengjaba, cepetan. Ajib cepetan mentu mengjaba, suarane mlebu lagi direkam.